Halo, selamat malam. Pilpres 2024 penuh kejutan. Putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres membuka jalan Gibran Rakabuming Raka maju pencalonan. Publik dibuat geger, akhirnya keluarga Jokowi pisah jalan dengan PDI Perjuangan. Putusan MK jadi momentum puncak keretakan sang mantan wali kota Solo dengan partai yang membesarkan dirinya. Majunya Gibran menjadi cawapres Prabowo seolah melegitimasi dukungan sang presiden kepada mantan rivalnya di pemilu lalu. Tingginya approval rating Jokowi berdampak ke elektabilitas Prabowo Gibran, bahkan klaim satu putaran gencar dipropagandakan demi menghindari kubu Anies dan Ganjar bergabung di putaran kedua. Apakah kontestasi di 2024 nanti akan menyuguhkan pertarungan diferensiasi gagasan atau sekedar manuver politik penuh kejutan yang penting menang? Political Show Outlook Pilpres 2024 bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia capres dan cawapres menjadi titik krusial Pilpres 2024. Sidang yang dipimpin oleh Hakim MK Anwar Usman yang juga merupakan paman dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membuka jalan Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Belakangan Anwar Usman dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tapi putusan itu tidak menggugurkan pencalonan Gibran. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Majunya Gibran di Pilpres 2024 berdampak terhadap peta elektoral. Meski tidak pernah menyatakan dengan tegas, Presiden Joko Widodo mengaku merestui putra sulungnya itu. Dengan kehadiran Gibran di samping Prabowo, masyarakat mengasosiasikan Prabowo Gibran sebagai pasangan yang mendapatkan legitimasi melanjutkan pemerintahan Jokowi dan berdampak terhadap elektabilitas Prabowo Gibran. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Survei telepon yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pasca debat cawapres periode survei 23 sampai 24 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 46,7%. Selanjutnya Ganjar Mahfud meraih 24,5% dan Anies Mohaimin 21%. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat berkorelasi terhadap elektabilitas pasangan calon yang direstui Jokowi itu. Survei Poltreking Indonesia mengungkapkan temuan tingkat kepuasan terhadap Jokowi berkorelasi dengan dukungan ke Prabowo Gibran. Pilihan 77,6% masyarakat yang puas terdistribusi ke Prabowo Gibran sebanyak 47,4%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud 30,7% dan pasangan Anies Mohaimin hanya 17,5%. Sementara pada masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 17,6%, lebih banyak memilih pasangan Amin yang mengusung visi perubahan. Masyarakat yang tidak puas dengan Jokowi terdistribusi ke Amin 44,6%, Prabowo Gibran 36,2%, dan Ganjar Mahfud 13,6%. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis survei telepon yang dilakukan pada 3 hingga 5 Desember 2023. Total tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden mencapai 76%. Alasan teratas masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi karena program bantuan sosial yang digelontorkan ke rakyat kecil. Selanjutnya karena pembangunan infrastruktur yang digenjot Jokowi. Sementara yang tidak puas menganggap bantuan yang diberikan pemerintah tidak merata. Wajar saja bila program bantuan sosial menjadi salah satu jualan kubu Prabowo Gibran sehingga terasosiasikan dengan Presiden Jokowi. Bahkan dalam safari politik kubu Prabowo Gibran kerap memaparkan prestasi Jokowi dalam menjalankan programnya, termasuk bantuan sosial. Yang jelas tahun 2024 dinamika politik kian kencang. Propaganda Pilpres 2024 berjalan satu putaran pun gencar dilancarkan. Bersamaan dengan gencarnya Jokowi menebar bansos di tahun 2023 senilai 476 triliun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Tahun 2024 menjadi tahun politik. Pilpres 2024 akan menjadi titik krusial yang menentukan arah ke depan. Bagaimana situasi politik saat ini dalam data survei. Kami akan menunjukkan peta elektoral terkini dan bagaimana persepsi publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang juga menjadi faktor penentu pemenang Pilpres 2024. Sudah ada beberapa hasil dari lembaga survei. Ini adalah elektabilitas capres dan juga cawapres versi lembaga indikator politik tanggal 23 sampai 24 Desember 2023. Saya akan bacakan dulu ya. Ini Anies Mohaimin paslon 1 di 21%, kemudian Prabowo Gibran di 46,7%, kemudian Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di 24,5%, yang tidak tahu atau tidak jawab di 7,8%. Ini adalah survei telepon indikator yang diselenggarakan pasca debat perdana capres dan debat perdana cawapres lalu. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana tanggapan publik terhadap debat cawapres 22 Desember 2023 berdasarkan survei telepon dari indikator politik tanggal 23 sampai 24 Desember 2023. Berapa sih sebetulnya yang menyaksikan debat cawapres tanggal 22 Desember? Ternyata yang menyaksikan debat cawapres ini publik sebesar 35,9%. Yang tidak menyaksikan ternyata cukup banyak ya, 63,9%. Yang tidak tahu atau tidak jawab di 0,2%. Kalau bisa saya rangkum berarti mayoritas publik ini tidak menyaksikan debat cawapres yang cukup fenomenal kemarin tanggal 22 Desember. Ini kita lihat bersama. Di sini capres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar 12,3%, kemudian Gibran Rakabuming Raka di 56,2%, sementara Mahfud MD di 24,2%, yang tidak tahu atau tidak jawab di 7,3%. Berdasarkan penilaian publik bahwa cawapres yang tampil paling baik adalah cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dengan angka 56,2%, disusul oleh Mahfud MD dan juga Mohaimin Iskandar. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana dengan debat capres tanggal 12 Desember 2023? Survei telepon indikator politik memotret bahwa ada 57,7% masyarakat yang tidak menonton debat capres tanggal 12 Desember. Sementara yang menonton ada 42,3%. Jadi kalau kita lihat di sini mayoritas masyarakat tidak menonton, tapi banyak juga yang menonton. Ini berbeda sekali dengan debat cawapres tanggal 22 Desember kemarin. Kemudian capres mana yang tampil paling baik menurut publik? Dari hasil survei indikator, Anies Baswedan tampil paling baik di 35,5%, disusul Prabowo Subianto 28,9%, Ganjar Pranowo di 26,9%, yang tidak tahu tidak jawab ada 8,7%. Jadi menurut publik capres yang tampil paling baik pada saat debat perdana kemarin adalah Anies Baswedan, sementara cawapres yang tampil paling baik pada saat debat cawapres kemarin adalah Gibran Rakabuming Raka. Oke, menarik sekali datanya. Selain data dari indikator, saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif dari Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Jayadi. Malam Rifana. Oke Mas Jayadi, kalau tadi survei indikator saya yang bacakan, meskipun sister ya, sama ya, sister company gitu ya. Kalau Lembaga Survei Indonesia bagaimana nih hasilnya? Sama-sama survei telepon, silakan Mas. Survei ini dilakukan 3 sampai 5 Desember dengan telepon, jadi sebelum debat yang ini. Tapi yang menarik kalau kita perhatikan elektabilitas sebelum 2 debat dengan setelah 2 debat itu tidak berbeda jauh ya. Ini posisinya adalah Prabowo Subianto Gibran di angka 45,6, kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo sedikit di atas Anies 23,8, lalu Anies atau Amin 22,3%. Jadi angka-angka ini pun tidak berubah terlalu jauh. Ya. Nah, ini padahal sebelum debat ya. Sebelum debat. Ini memperkuat hipotesis selama ini dan juga apa yang sudah terjadi selama ini bahwa debat itu kalau tidak ada yang kalah mutlak atau menang mutlak, biasanya hanya akan menambah atau mengurangi 1-2%-an saja. Atau tidak terlalu berubah. Kalau kita lihat angka-angka ini, kalau kita anggap hasil-hasil dari indikator tadi bisa dibandingkan dengan yang dari LSI, maka debat belum mampu mengubah referensi pemilih. Dan saya kira itu memang sesuatu yang selama ini sering terjadi di berbagai debat, bukan hanya di Indonesia tapi juga
negara-negara lain. Nah, yang tadi kalau boleh saya komentari juga jumlah yang nonton ya. Jumlah nonton kan di bawah sekitar 40-an%. Kalau kita bandingkan untuk debat capres. Untuk debat capres hanya 33, sedikit 36, sekali. 35,6. Kalau dibandingkan dengan 2014, 2019 sama. Yang nonton juga sekitar 40-45%-an. Jadi tetapi nanti harus kita lihat ya, setelah beberapa bulan ke depan kan banyak yang nonton tidak langsung di TV. Ketika debat berlangsung, bisa juga dia nonton belakangan setelah di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ya, masih dari survei LSI, silakan Mas Jayadi. Ya, survei LSI pada awal Desember lalu menemukan bahwa tingkat kepuasan kepada presiden itu di angka 76%. Turun sebetulnya kalau dibandingkan dengan Agustus. Agustus itu di angka 82%. Berarti turun sekitar 6%-an. 6%-an ya. Tapi tetap di angka yang cukup tinggi. Biasanya tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi itu sejak 2015 sampai dengan tahun 2024 itu cukup flat, antara 65 sampai 70%. Baru di 2023 ketemunya agak tinggi sedikit di atas 70-an%. Tetapi berbeda dengan SBY pada periode pertama itu cukup sering mendapatkan angka 80-an%. Pak Jokowi baru sekali mendapatkan angka 82%, kalau di survei LSI itu 82. Nah, mengapa tingkat kepuasan kepada presiden ini penting? Karena kalau kita kaitkan dia dengan dukungan kepada capres-cawapres, sejak Prabowo Gibran dideklarasikan sebagai capres-cawapres, terutama biasanya kan yang puas kepada presiden itu mayoritas memilih Ganjar. Betul. Tapi sekarang beralih ya, ada migrasi suara ya. Terjadi migrasi yang biasanya yang puas kepada Presiden Jokowi sekarang mayoritas atau di atas 50% itu memilih Prabowo Gibran. Oke. Jadi ini alarm juga ya. Jadi sekarang untuk PDI Perjuangan dan Ganjar Mahfud. Jadi sekarang tingkat kepuasan presiden bisa mempengaruhi naik turunnya elektoral dari Prabowo Gibran terutama. Nah, yang menarik, yang tidak puas itu sampai dengan Desember itu kebanyakan memilih Amin. Jadi angkanya makanya di 21,5%. Itu adalah solid untuk Amin berarti karena ya. itu pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud itu memang agak terjepit ya. Yang tidak puas tidak milih mereka, yang puas sekarang pindah memilih ke Prabowo Gibran. Itulah menyebabkan terjadi antara lain ya turunnya suara untuk Ganjar Mahfud. Kita lihat slide terakhir ini. Alasan puas dan tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, versinya LSI seperti apa? Ya, ini kita temukan terus-menerus ya sepanjang 1 tahun terakhir, bahwa biasanya kan tingkat kepuasan kepada presiden itu sangat tergantung dengan inflasi dan keadaan ekonomi. Ini sekarang berbeda ya? Nah, sekarang ini masyarakat menilai ekonomi tetap buruk, maksudnya itu yang menilai negatif lebih banyak daripada yang positif. Tetapi itu tidak berpengaruh terlalu banyak kepada tingkat kepuasan. Kenapa begitu? Rupanya karena ada alasan masyarakat yang terkena dampak ekonomi buruk itu dipermudah kehidupannya karena adanya pemberian bansos yang cukup banyak ya. Jadi sampai ada pernyataan bahwa ini adalah rezim bansos begitu ya. Karena bansosnya dari pemerintah ini banyak sekali di eranya Pak Jokowi. Itu yang bisa menutupi kesulitan masyarakat, terutama di kelas menengah bawah yang mengalami masalah ketika ekonomi memburuk. Jadi alasan puasnya adalah pemberian bantuan, kemudian membangun infrastruktur yang umum ya, masih membangun infrastruktur, lalu kinerja secara umum. Kalau ini alasan tidak puas alasan tidak puas ternyata bantuannya tidak merata, cukup tinggi ya 19,4%, kinerjanya buruk 17%. Betul. Harga bahan pokok meningkat 9,7%. Tapi sekali lagi berarti bantuan sosial menjadi instrumen yang sangat penting. Resep tingginya approval rating Pak Jokowi adalah karena bantuan sosial. Selain ekonominya walaupun dinilai masih negatif, tapi kan inflasinya tetap terjaga ya di angka 2-3%-an. Gitu. Apakah kemudian tingginya approval rating Presiden Jokowi akan mempengaruhi peta elektoral di Pilpres 2024 seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Jayadi Hanan, karena ada yang mengklaim bisa menang Pilpres 2024 1 putaran, dan bagaimana kemudian paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 3 bisa bersatu padu untuk berlomba masuk ke putaran kedua. Kalau memang nanti ada putaran kedua, nanti kita akan bahas dan bersama dengan para narasumber saya yang ada di studio. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pilpres 2024 penuh kejutan. Putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres membuka jalan Gibran Rakabuming Raka maju pencalonan. Publik dibuat geger. Akhirnya keluarga Presiden Jokowi pisah jalan dengan PDI Perjuangan. Putusan MK jadi momentum puncak keretakan sang mantan wali kota Solo dengan partai yang telah membesarkan dirinya. Majunya Gibran menjadi cawapres Prabowo seolah melegitimasi dukungan sang presiden kepada mantan rivalnya di pemilu lalu. Tingginya approval rating Jokowi berdampak ke elektabilitas Prabowo Gibran, bahkan klaim satu putaran gencar dipropagandakan demi menghindari kubu Anies dan juga Ganjar bergabung di putaran kedua. Apakah kontestasi di 2024 nanti akan menyuguhkan pertarungan diferensiasi gagasan atau sekedar manuver politik penuh kejutan yang penting menang saja? Political Show Outlook Pilpres 2024 malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu persatu, ada juru bicara Timnas Amin Faisal Riza sekaligus Ketua DPP PKB. Selamat malam Bang Faisal. Selamat malam. Ada juga Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Fadlizon. Selamat malam Bang Fadli. Selamat malam, saya di Dewan Penasehat. Oh, Dewan Penasehat TKN Prabowo Gibran sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ya, Bang Fadli. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota TPN Ganjar Mahfud Bang Eriko Sutarduga. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan juga selamat tahun baru Mbak Rifana. Oke, selamat tahun baru. 2024 Ya. lebih cerah lagi Ya. dan lebih optimis. Oke, terima kasih Bang Eriko. Canggih colongannya bisa begitu. Iya. Langsung sekaligus kampanye, nggak apa-apa. Ada juga founder kedai kopi Bang Henry Satrio. Selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Nana. Dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI Bang Jayadi Hanan. Selamat malam. Malam Rifana. Oke, dan seperti biasa sebagai bentuk partisipasi pemilih muda kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa yang malam ini bergabung melalui sambungan virtual. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Teman-teman dari Tanjung Pura nanti boleh memberikan pertanyaan, kemudian mengkritik juga boleh, menyatakan pendapat bersama dengan para narasumber saya yang ada di studio, oke? Dan sebelum saya bertanya kepada para narasumber, kita akan flashback dulu terhadap salah satu keputusan MK yang mengubah landscape politik di tanah air. Kita dengarkan sama-sama. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Oke, saya mau langsung ke Mas Hensat dulu sebagai pembuka. Mas Hensat, kita flashback bahwa salah satu peristiwa penting yang mengubah landscape politik tanah air adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana kemudian menjelaskan situasi politik pasca putusan MK itu? Amburadul atau gimana menurut Mas Hensat? Menurut saya sih semakin jelas saja ya. Jadi kan sejak bulan-bulan Oktober itu kan kita sudah mulai membicarakan, atau bulan-bulan bahkan bulan Agustus itu kita sudah mulai membicarakan Pak Jokowi kemana. Gitu kan. Teman-teman di PDI Perjuangan keras sekali saklek mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak akan kemana-mana.
Tapi yang kita lupa waktu itu Pak Jokowi ini menjelang pensiun sehingga layaknya orang yang mau pensiun dia itu akan bertanya, kemana nanti saya setelah pensiun? Akan menjadi apa? Sebagai apa saya setelah pensiun? Kalau Pak SBY dia punya partai, Ibu Mega punya partai, tapi dia kan nggak ada. Dan nampaknya itu lama tuh tidak di follow up oleh PDI Perjuangan sehingga akhirnya menurut saya Pak Jokowi mempersiapkan rumah sendiri. Sebelum Gibran ini kan ada peristiwa Kaisang yang menjadi ketua PSI itu ya. Itu salah satu rumah yang dipersiapkan berarti oleh Pak Jokowi ke dan depan. jalurnya lebih cepat dari ketua OSIS kan itu, Mas Kaisang itu. Jadi satu hal selesai. Nah pada saat kasus MK, bukan kasus lah ya, manuver putusan atau ya rezekinya Mas Gibran inilah kita bilangnya, kemudian diputuskan sah walaupun melanggar etika berat, ya ini sebetulnya tidak mengganggu perpolitikan, hanya ini Masa nggak menjadi mengganggu perpolitikan? ini belum selesai nih. Hanya memang ini jadi kejadian yang memalukan untuk Indonesia. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada saat reformasi itu kan yang kita inginkan adalah batasan kekuasaan presiden dan tidak ada KKN, gitu ya. Nah ini memang seolah-olah batasan kekuasaan presiden, tapi kemudian anaknya bisa maju, yang artinya ada juga KKN-nya di sini. Jadi pada saat Mas Gibran bisa maju, memang ini ada cacat etika yang dibawa ke dalam pemilu kita nanti. Tapi ini sudah diputuskan kan. Kalau rakyat Indonesia kemudian bersama dengan kewarasan dan kepatutan, ini akan ditolak nih. Dan itu buktinya ada. Misalnya tadi sebelumnya kan Bang Jayadi Hanan sudah melakukan presentasi tuh. Angkanya masih di angka 40-an% ya. Harusnya kan kalau matematika dasar itu bisa lebih Jokowi plus Prabowo tuh 100% cepat lah. Oke lah ini Mas Gibran ya, diskon 20-30%. Tapi ternyata rakyat Indonesia tuh dengan daya kritisnya melawan itu. Sehingga 40% juga tertatih-tatih. Ada yang masih 39, ada yang 38. Nah ini kan by phone ya, 45 tadi tuh. Jadi artinya ada daya kritis rakyat Indonesia terhadap pasangan ini. Dan kemudian kalau kita bahas satu-satu, kan kelemahan-kelemahan masing-masing pasangan ini kan ada nih. 1, 2, 3 ya. Pasangan nomor 1 ini menurut saya pasangan yang paling lemah. Karena sejatinya dia ini mengandalkan akar rumputnya PKB. Untuk memang bermanuver karena Mas Aniesnya kan bukan dari partai. Sementara pasangan nomor 2 menurut saya ini adalah pasangan yang paling penakut. Kenapa? Karena dia harus melakukan pencitraan yang bukan dirinya untuk menutupi jejak masa lalu misalnya. Dengan gemoynya, dengan lucunya, dengan AI-nya gitu ya. Sementara pasangan nomor 3 nih saya lihat sampai hari ini merupakan pasangan yang paling bingung. Kenapa? Ada lokoisme itu. Kok Pak Jokowinya pindah? Jadi itu mengubah landscape ya. Putusan MK itu mencalonkan Mas Gibran itu mengubah peta politik begitu. Mengubah peta politik yang menurut saya sekarang jadinya lebih pragmatis. Gitu. Mengubah peta politik yang menjadikan lebih pragmatis. Tapi di sisi lain putusan MK yang mengubah peta politik itu ternyata menjadi angin segar. Bang Fadli, bagi capres Anda, Pak Prabowo kartunya hidup lagi setelah ada putusan MK yang membolehkan Mas Gibran maju, anaknya Pak Jokowi. Tentu saja publik kemudian berpikir bahwa ini ada legitimasinya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dengan mengizinkan putranya maju. Memang seperti itu ya? Ya ini kan sudah jadi jalan sejarah ya. Ini sudah menjadi takdir, ini garis tangan. Bahwa memang jalan sejarah kita seperti ini dan sudah diterima. Sudah 2 kali debat loh. Jadi saya kira soal MK itu ya bagian dari sejarah saja. Jadi kita melihat nih ke depan, apalagi ini kita sudah masuk di tahun 2024 ya, selamat tahun baru kepada para pemirsa juga. Dan kita melihat sebenarnya kontestasi ini adalah satu kontestasi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada 3 kandidat. Dibanding 2 kandidat kan ada 3 kandidat, jadi pilihan lebih terbuka. Lebih banyak, ya. Kemudian kalau kita lihat hampir semuanya terdistribusi, baik yang pendukung pemerintah itu terdistribusi, ini semuanya ini pendukung pemerintah semua. Pasangan nomor 1 didukung 2 partai pemerintah. Pasangan nomor 2 didukung 3 partai pemerintah. Pasangan nomor 3 didukung 2 partai pemerintah. Yang oposisi hanya ada di 1 dan di 2. Nah
Kalau kita lihat ini terdistribusi dengan baik, begitu juga kekuatan di parlemennya terdistribusi agak merata. Jadi menurut saya menarik gitu ya. Dan tentu yang kita kedepankan kalau Pak Prabowo Gibran, ya kita ingin bagaimana memaksimalkan kemenangan ke depan ini dengan dukungan masyarakat, dukungan rakyat gitu. Dan kalau tadi disebut dengan berbagai gimmick, semua melakukan itu. Nggak ada yang tidak melakukan. Cuman Pak Prabowo saya melihat ya memang otentik ya, seperti itulah beliau gitu. Dan Mas Gibran dalam debat yang kemarin ini juga menurut saya di luar dugaan. Dan itu juga memberikan satu harapan, boosting yang besar gitu. Dan ini afirmasi kelompok muda. Satu-satunya yang merupakan kelompok muda hanya Mas Gibran saja. Tadi kata Bang Fadli bahwa ini menjadi sejarah ya, putusan MK itu adalah bagian dari sejarah. Tapi kalau menurut Mas Hensa tadi bahwa putusan MK ini memberikan cacat etik begitu ya, cacat di demokrasi kita. Itu dua sudut pandang yang berbeda ini dari demokrasi kita itu dinamis ya. Kalau kita lihat, kita juga proses dari reformasi juga dinamika. Itu bagian dari sejarah. Kalau kita melihatnya dari satu sisi hukum ya seperti itu saja ya, kita bisa berbagai macam perspektif. Tapi itu sudah menjadi kenyataan politik. Semuanya dilakukan dengan cara yang prosedural, konstitusional. Ya, masalah yang tidak sempurna itu saya kira di dalam banyak perjalanan selalu ada. Ya, dan tapi yang paling penting de facto dan de jure kenyataannya, sekarang sudah ada 3 capres-cawapres dan sudah mulai berkompetisi, sudah mulai masa kampanye, dan itu sudah selesai. Dua kandidat lainnya kan tidak berkeberatan. Ya kan karena KPU sudah meloloskan. Makanya harusnya tidak keberatan kan? Tidak ada keberatan baik dari pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 3. Oke, saya mau ke paslon nomor 3 dulu baru ke paslon 1. Bang Eriko tadi sudah dibilang ya oleh Mas Hensat bahwa putusan MK ini mengubah landscape politik terutama hubungan antara partai Anda PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Jadi diakui nggak oleh PDI Perjuangan bahwa putusan MK itu merupakan titik puncak keretakan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, dan pernah kebayang nggak sih pada akhirnya PDI Perjuangan akan head to head berhadapan dengan Pak Jokowi gitu di Pilpres? Jas merah Mbak Rifana, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalau kami ya walaupun sudah menduga, tapi ya sudah menduga ya, ya karena akan berhadapan. Eriko Sotarduga, sebenarnya saya tidak suka menduga-duga. Tapi sudah menduga akan berhadapan dengan Pak Jokowi. Di Indonesia ini memang anomali Mbak Rifana. Menang pemilu tahun 99 tidak jadi presiden, cuma ada di Indonesia. Ya. Menang pemilu tahun 2014 tidak jadi ketua DPR, juga ada di Indonesia. Cuma ada di Indonesia. Nah yang paling unik lagi, boleh dicari di dunia manapun. Nanti Mas Fadlizon bisa menjelaskan. Karena kami 2 kali berkompetisi dengan sangat keras. Jadi kalau sekarang Mas Fadlizon ini halus bener, saya juga luar biasa ini. Bayangkan yang berkompetisi, ini andaikanlah di Amerika, Joe Biden melawan Donald Trump. Kemudian Joe Biden menang, mengajak Donald Trump menjadi menteri pertahanannya. Itu belum ada di dunia manapun, boleh dicek. Jadi di kita itu memang anomali. Nah, kalau sampai juga istilahnya. Tapi dulu kan PDI Perjuangan menerima waktu Pak Jokowi menerima Pak Prabowo masuk. Loh, kan itu kan pilihan dari itulah. Tapi PDI Perjuangan keberatan. Sekarang saya tanya, itulah tandanya PDI Perjuangan tidak pernah mempengaruhi atau membuat Pak Jokowi yang selalu dikritik orang, katanya petugas partai diatur-atur. Mana? Nggak ada, silakan saja. Kan begitu kan? Nah, ini catatan sejarah. Nah, sekarang apalagi sudah ada lagi, ya itu kan bukan main-main Mbak Rifana bawa MK itu. Apakah itu main-main? Tidak ada. Saya rasa semua ahli hukum menyatakan itu kan yang disebut sampai mahkamah keluarga. Nah, karena itulah sebenarnya ada hal-hal yang unik dan menarik dalam perjalanan perpolitikan di Indonesia ini. Yang tidak mungkin Mbak Rifana di perpolitikan Indonesia ini cuma menghidupkan orang mati. Nah, itulah yang tidak mungkin kan begitu. Bahkan bajunya Mbak Rifana tadi sudah disampaikan, kenapa pakai hijau. Padahal ya apa masalahnya pakai hijau, pakai kuning atau apapun kan begitu. Nah, jadi situasi saat ini kan sudah terjadi. Ya kita. Tapi pernah terbayang nggak akhirnya PDI Perjuangan yang katanya membesarkan Pak Jokowi
selama apa 7 kali pemilihan akhirnya berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi? Ya pernah itu kan terbayang harus nggak? ditanyakan kepada beliau. Enggak, dari tentunya. PDI Perjuangannya Loh, kalau gimana? kami tentu sudah memberikan yang terbaik. Ya kalau memang itu yang dipilih kan itu hak masing-masing kan. Oke. Hidup kan pilihan. Tidak ada yang bisa memaksakan bahwa harus memilih ini, harus memilih itu. Oke. Bahwa tadinya bersaing secara keras selama Ya. 2 kali kemudian menjadi bersama-sama, ya itulah kehidupan yang saya sampaikan tadi, bahwa anomali di dalam dunia politik di Indonesia ini dibandingkan di dunia manapun. Berarti sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Hensat ya, bahwa ya tapi yang menjadi menarik Mbak pragmatis Rifana, saja. yang menarik Mbak Rifana, tadi kan sudah Brother Hensat sudah sampaikan. Tadi sebenarnya Mas J juga ini senior kan, ini kan senior sama junior nih di survei kan. Coba 76% yang puas kan, dari 82 tadi ya, turunnya jadi 6%. 76. Let's say lah nanti mungkin turun ke 72 atau berapapun itu kan. Nah itu kan sebenarnya menjadi harusnya porsi yang harusnya utuh. Ini kan tidak. Oke. Walaupun kalau dilihat itu nanti bisa ditanyakan kepada Bung Faisal Reza yang sudah lihat saya tadi, karena dia masih membayangkan bagaimana dengan sejarah dulu, dan saya masih ingat wajahnya Bung Faisal Reza itu sampai menangis kemarin itu kan, itu kenyataan sejarah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Makanya saya awalin tadi bahwa jas merah itu disampaikan Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Baik. Saya mau ke Mas Jayadi dulu, baru saya ke Paslon Amin, karena Anda yang membawa visi perubahan. Mas Jayadi, dengan putusan MK ini seolah melegitimasi dukungannya Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya, apalagi dengan approval ratingnya Pak Jokowi yang tinggi, Anda bisa menyimpulkan bahwa ini akan membantu secara mudah nggak sih elektoralnya Pak Prabowo dengan Gibran, atau tidak semudah itu kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Hensat? Karena kalau hitungan matematika kasar, ya kalau Pak Jokowi udah tinggi, harusnya ditambah dengan Pak Prabowo, harusnya hasilnya lebih daripada itu. Yaitu memperbesar peluang Pak Prabowo untuk berada di posisi puncak. Ya. Sinyal bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo itu sudah muncul sejak September 2023. Jadi sudah 4 bulan terakhir. Tapi sinyal itu kan tertangkap masih ambigu oleh masyarakat, bahwa Pak Jokowi masih mendukung 2, Prabowo sama Ganjar waktu itu, sehingga para pemilih terutama Pak Jokowi yang non PDIP itu masih banyak yang ragu-ragu. Tapi dengan masuknya Gibran lewat keputusan MK itu menegaskan, kalau istilah Rifana tadi kan melegitimasi, itu menegaskan terhadap para pendukung Pak Jokowi yang nunggu sinyal Pak Jokowi. Ini yang non PDIP ya, kalau non PDIP biasanya ke Ganjar. Mereka setelah adanya Gibran di situ merasa lebih yakin bahwa Pak Jokowi memang benar-benar posisinya satu di Satu Prabowo. kakinya sudah pokoknya. Ya, dan itu seluruh terbukti kakinya di itu Prabowo. terbukti di data kan, di data LSI sebelum Prabowo Gibran itu diumumkan, kadang-kadang dekat tuh jarak elektabilitas antara Prabowo dengan Ganjar. Sejak November terutama itu selalu Pak Prabowo yang cenderung unggul, 36, 37, tapi Ganjar 35, 34, 33 gitu. Tapi begitu Oktober diumumkan Prabowo Gibran, Pak Jokowi langsung lompat tuh 39, 42, dan sekarang posisinya di sekitaran 45, 46 kan? Pak Prabowo maksudnya? Iya, Pak Prabowo dan Gibran itu. Jadi masuknya Gibran itu memberikan penegasan itu, dan kemudian jelas menambah migrasi pemilih Pak Jokowi di 2019 ke pasangan Prabowo Gibran. Berarti memang semakin melegitimasi yang disampaikan oleh Mas J cuman tadi, memang bahwa pertanyaan berikutnya adalah seperti yang menarik, apakah itu mempermudah Pak Prabowo untuk menang satu putaran? Ya. Itu nanti kita bahas nih soal satu putaran. Tapi yang ingin saya garis bawahi, pertanyaannya apakah mempermudah jadi menang kan? Ya, tapi menangnya kan kita nggak tahu 1 putaran atau 2 putaran. Tapi yang jelas yang ingin saya garis bawahi, bahwa tingginya approval ratingnya Pak Jokowi itu otomatis membantu ya. Kan 2 hal yang berbeda. Pertama masuknya Gibran. Masuknya Gibran itu kemudian melegitimasi dukungannya Pak Jokowi. Betul. Dengan tingginya approval ratingnya Pak Jokowi. Apa alat yang membantu Pak Jokowi untuk itu adalah approval rating. Yaitu antara approval rating. Nanti ini sebentar ini kan 1 Januari. Nanti 1-2 minggu lagi udah ada hasil survei 51-52%. Nanti di awal Februari sudah 56 ke 60%. Bisa begitu nggak Mas? Lebih begitulah. Kalau lihat data trennya sampai sekarang ini agak berat itu. Oh, agak berat kalau menurut Mas J. Jadi kita harus karena kalau kita bandingin tadi ada 3 hasil survei. Incrementnya iya, incremental pertambahannya. Di awal Desember 45,6. Menjelang akhir Desember pasca 2 debat 46,7. Hanya naik 1%. 1%. Itu di dalam margin of error. Artinya sama. Bisa naik, bisa turun. Nah, tapi kalau by phone tuh agak beda nanti tatap muka kan? Biasanya kan itu ada yang tatap muka tadi. Yang diumumkan ada yang tatap muka. Angkanya juga 45-an. Oke. Sama.
Artinya kalau misalnya kita lihat nanti per Januari, di akhir Januari kemungkinan hanya akan naik sekitar 2%. Iya, saya ragu akan naik, akan lompat tinggi. Kalau Pak Prabowo mau lompat tinggi, misalnya sampai 50, maka dia harus mengambil sekitar 5%, 6% dari Ganjar. Oke. Karena sumber suara Pak Prabowo itu sekarang dari Ganjar, Ya. bukan dari Anies. Oke, soal penggembosan suara nanti saya akan bahas di segmen selanjutnya. Tapi saya kasih kesempatan dulu Bahasanya itu penggembosan suara. Iya, karena kan itu tadi menggembosi suara kan, mengambil itu Saya bilang menggembosi. sumber suara. Oke, sumber suara. Mas J lebih halus saja. Kalau saya langsung straight to the point. Saya ke Bang Faisal. Bang Faisal, dengan tadi instrumen approval ratingnya Pak Jokowi yang sangat tinggi, itu menyulitkan nggak? Kalau misalnya kita lihat beberapa data survei pasangan Amin ini ya angkanya segitu-segitu aja Bang Faisal. Untuk melawan approval ratingnya Pak Jokowi yang sangat tinggi dan legitimasi sikapnya Pak Jokowi mendukung ke Pak Mas Prabowo Gibran itu akan menyulitkan nggak? Saya kena prank ini. Maksudnya? Iya, seharusnya kan saya datang yang nomor 4 ini disuruh jawab yang kelima. Malah jadi dapat 2 pertanyaan. Nanti saya kasih lebih. Apa tahun prank apa? Apa namanya, terpinggirkan ya? Enggak dong, gimana? Karena kan beda sih. Amin aja dulu. Aktivis nggak boleh baper, ayo. Enggak, bercanda. Terus? Jadi menurut saya kita harus agak lebih detail. Saya pernah sampaikan ke Jayadi. Waktu presentasi LSI, Pak Prabowo itu 45%. Yang survei yang barusan Yang terbaru ya. Nah, saya sampaikan bahwa waktu survei sebelumnya atau 2 kali sebelumnya itu antara approval rating Pak Jokowi dengan waktu itu Pak Ganjar masih bersama Pak Jokowi itu. Iya. Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu hampir sama dengan approval rating Pak Jokowi. Nah, pada saat sekarang di mana Pak Ganjar sudah ditinggalkan Pak Jokowi dan menganggap dirinya sudah tidak menjadi satu dengan Pak Jokowi, itu angkanya 45% Pak Prabowo. Nah, gabungan di antara Pak Ganjar dengan Pak Anies juga 45%. Oke, artinya? Apa artinya? Artinya bahwa approval rating itu tidak otomatis itu bermakna elektabilitas. Nah, justru dari yang tadinya malah saya sekitar 69% gabungan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar waktu itu kalau kita ambil dari 69% itu artinya turunnya elektabilitas yang dari approval rating ke elektabilitas itu jauh sekali. Oke. Nah, kalau melihat itu kemungkinan untuk naik agak sulit seperti yang Jaya disampaikan. Jadi maksudnya siapa nih yang sulit untuk naik? Pak Prabowo? Pak Prabowo tentu, dengan Pak Jokowi lah, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa Pak Prabowo secara serius, gitu ya, meminta Gibran untuk ikut dalam kontestasi, bergabung sebagai cawapres sejak lama. Itu menunjukkan bahwa memang ada keinginan menang, tapi ada ketakutan yang besar. Ketakutan yang besar ini mungkin akan menjadi the last battle buat dia, menjadi calon presiden, masa kalah lagi. Jadi ketakutan itulah yang kemudian bertemu dengan keinginan Pak Jokowi untuk terus berkiprah, jadi ketemu ya? Berkiprah di politik. Nah, menurut saya ini menarik karena buat saya apalagi pribadi saya senang yang ngelawan-ngelawan begitu. Kenapa? Iya, kan melawan yang besar itu menarik. Dulu waktu melawan Orde Baru. Jadi peluangnya gimana Timnas gitu. Amin ini? Sama, kenapa? Peluangnya gimana Timnas Amin itu melawan yang besar-besar itu tadi? Nggak usah khawatir, kami punya sedikit rumusan teknis gitu. Apa rumusan teknisnya? Yang diterjemahkan di lapangan di beberapa spot pemilih yang menurut kami harus jaga supaya itu tadi putaran pertama nggak terjadi. Satu putaran nggak terjadi. Dan kami masuk di putaran kedua. Mohon maaf Pak Eriko. Ya ini kan lagi bertarung nih 1 dan 3. Siapa memang yang masuk putaran tahun baru itu kita harus memilih capres paling baru. Gitu. Ya antara Pak Ganjar dan Pak Anies. Tapi rasanya kalau melihat tren gitu ya Pak Anies lah yang akan
masuk di putaran. Oke, itu klaimnya dari Timnas Amin. Tapi saya mau ke Bang Fadli dulu. Bang Fadli, jadi ada ketakutan dari Pak Prabowo begitu, ketakutan bercampur keinginan untuk menang, sementara ketakutan untuk kalah lagi karena ini last battle-nya, makanya ingin memasukkan Mas Gibran. Kalau ketakutan sudah pasti tidak benar. Ya. Pak Prabowo ini seorang pejuang. Kalah menang itu satu hal yang biasa dan itu disampaikan di depan. Tetapi beliau itu kan ya berjuang itu ya tidak bisa satu kali kalah terus give up, menyerah. Itu bukan pejuang namanya, bukan petarung. Pak Prabowo ini petarung dan pejuang, jadi biasa. Dan saya kira memang sebagaimana saya sampaikan ini sudah jadi jalan sejarah. Kalau ada orang yang berusaha dengan maksimal segala macam untuk menjadi capres atau cawapres ya, tapi tidak kejadian. Tapi ada orang yang tidak punya partai politik bisa jadi capres, ya itu bisa kejadian, itu namanya jalan sejarah. Okay. Nah, saya melihat bahwa peluang Pak Prabowo kali ini sangatlah terbuka dan sangatlah besar. Dan saya sangat punya keyakinan ini kan belum ada satu rapat-rapat terbuka, rapat besar. Saya yakin bisa satu putaran kok ini. Ya, dan dengan begitu biaya juga akan lebih murah, lebih mudah. Kemudian habis itu bisa berkonsentrasi untuk hal-hal yang lain gitu. Oke. Ya kan? Ya. Itu klaim satu putaran datangnya dari TKN Prabowo Gibran dari Bang Fadli. Setelah kembarannya Bang Fahri Hamzah meminta supaya masyarakat aklamasi aja ya. Udah kelihatan angkanya tadi. Ya? Pak Faisal Reza aja udah digabung dua itu ya 45 itu dari itu kan juga sebuah pengakuan. Artinya kalau mau ngejar agak jauh, kecuali tadi mungkin 2 putaran. Tapi kan kelihatannya 2 putaran. Iya makanya ini incrementnya cepat ini. Kalau menurut saya ini akan ada melebihi 50% itu mungkin pada pertengahan Januari itu. Apa sih dasarnya kok bisa mengklaim satu putaran? Karena begini, saya sampaikan. Dasarnya apa? Kan dari yang tadi apa? masyarakat ini kan menilai, melihat dalam proses ini nggak serta-merta undecided voter, swing voter segala macam itu melihat dan tren. Dan rasanya kita itu kan selalu ada keinginan untuk mengikuti kepada yang menang. Itu ada kecenderungan itu loh, dalam effect, maksudnya. bandwagon effect itu ada loh di dalam ini kita dalam pertarungan berkali-kali itu. Makanya opini dan juga angka-angka itu penting. Walaupun ini menurut saya kan ini semua melakukan juga survei dan kira-kira angkanya sama. Tapi itu tadi yang disampaikan oleh Bang Fadli berbeda ya, disampaikan oleh Mas Jayadi ya. Sebentar Mas Jayadi disimpan dulu karena sudah dibuka tadi soal klaim satu putaran itu yang akan menjadi kunci sebetulnya nanti di tahun 2024 apakah Pilpres akan berlangsung satu putaran atau 2 putaran. Karena yang 2 paslon pengennya 2 putaran, tapi satu paslon pengennya menang 1 putaran. Kita akan lihat probabilitasnya seperti apa, sebesar apa, apakah akan semudah itu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi kita sudah mengulas sedikit ya soal peristiwa penting di tahun 2023, terutama soal putusan MK yang mengubah landscape politik, tapi kita akan fast forward ataupun maju ke 2024 di mana ada pasangan calon yang sangat percaya diri sekali bisa menang 1 putaran, tapi 2 pasangan calon lainnya berharap Pilpres tetap berlangsung 2 putaran. Ini saya putarkan ya kepedeannya salah satu tim ses ini. Kita dengarkan temennya Bang Fadli ini. Oke. Di mana? Oh ini pernyataan ternyata. Saya akan bacakan. Pernyataan dari Waketum Partai Gelora. Oh di akun Twitternya Bang Fahri Hamzah. Saya baru dapat hasil survei terakhir. Habis debat semalam. Sekarang angka Prabowo Gibran rata-rata sudah di atas 50%. Bagaimana ini? Oke, ya itu di sisi lain Bang Fahri Hamzah juga meminta agar masyarakat aklamasi saja memilih Prabowo Gibran. Jadi artinya kalau aklamasi ya 1 putaran sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Fadli. Emang ini ya sehati kayaknya Bang Fadli sama Bang Fahri ya. Sehati dan sepikiran. Oke, ya selalu bersama. Saya mau ke Mas Hensat dulu, nanti baru saya ke Paslon 1 dan Paslon 3. Mas Hensat ini ada percaya diri sekali bahwa Pilpres bisa berlangsung 1 putaran, sementara tadi Mas J bilang kalau dilihat angkanya agak sulit gitu. Ini narasi komunikasi politik aja nggak supaya meyakinkan pemilih? Iya, itu kan hanya narasi saja gitu ya. Dan kemudian
kalau meminta aklamasi itu kan merendahkan intelijensia rakyat Indonesia tuh. Karena seolah-olah rakyat Indonesia tuh nggak punya daya kritis gitu. Itu menurut saya Bang Fahri harus meralat itu ya, karena itu penghinaan terhadap suara rakyat. Terus kemudian yang kedua, saya memang tidak menemukan alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan satu putaran. Dengan MK misalnya, kemudian diangkat sebagai alumni terburuk misalnya, kemudian ada UNS juga mengatakan ada poster baru juga tuh di Solo. Jadi memang saya sulit sekali menemukan alasan untuk tidak memaksakan itu. Tapi ini kan yang dihadapi rakyat Indonesia yang memiliki daya kritis dan daya intelijensia kuat. Kenapa saya katakan tadi sulit sekali memaksakan? Ini kan bagaimana kemudian mengorkestrasi agar satu putaran. Yang pertama, masyarakat harus dibuat percaya dulu bahwa ini satu putaran. Caranya gimana ya? Tadi Bang Eriko secara samar-samar ya. Ini bisa jadi lewat hasil-hasil survei gitu ya. Terus kemudian jangan dilupakan ada bansos juga yang akan digelontorkan nanti di Januari. Tidak pas gitu, tidak tepat. Enggak, itu samar-samar, nanti biarkan Bang Eriko yang enggak, ini gimana Mas Hensa tadi? Nah, kalau di kedai maksudnya survei itu disuguhkan ke publik untuk meyakinkan pemilih bahwa Pilpres berlangsung satu putaran. Tadi samar-samar Bang Eriko mengatakan begitu. Kalau di hasil surveinya kedai kopi masih 38. Masih 38%. Jadi maksudnya jauh banget tuh masih. Nah, kemudian juga selain itu kan tadi ada BLT saya sebutkan. Nah, terus kemudian arah ke sana itu besar sekali bahwa memang diusahakan dengan sangat ini harus satu putaran. Ada aroma itu ya? Ada aroma itu karena memang ya? Kalau sampai 2 putaran kekalahannya akan lebih besar kemungkinannya dibandingkan menang satu putaran saat ini. Kekalahan siapa nih? Kekalahan 02 yang tadinya pengen satu putaran itu. Karena ini kan tidak ada lagi suara yang bisa diambil. Suaranya kubu Mas Faisal Reza ini akan naik terus. Sementara kubunya Bang Eriko memang suara tradisionalnya ada di situ. Jadi memang agak sulit untuk naik. Nah, kalau kita lihat, kalau misalnya kalah ya, ini kalau misalnya terjadi kekalahan, ini kubu 02 ini kocar-kacir duluan. Karena bersatunya mereka ini kan gara-gara kekuasaan. Ingin berkuasa kalau bisa selamanya itu ya. Kekuasaan atau tekanan? Kekuasaan, kita bicaranya kekuasaan aja. Kalau sandraan itu nanti dibahas di jadi ada sandraan ya. Tapi ini kalau kalah ini kocar-kacir duluan. Sementara Bang Eriko misalnya nih kalau kalah, itu ada ideologi yang menyatukan. Jadi mereka nggak akan kocar-kacir. Bang Faisal Reza juga begitu. Amin ini yang menyatukan perubahan. Nah ini menurut saya yang menarik. Kadang-kadang masyarakat juga salah juga. Ini bukan Anies yang menciptakan perubahan. Jadi masyarakat itu sudah memunculkan gerakan perubahan duluan, gitu ya. Kemudian ada Anies Baswedan yang dipilih oleh mereka sebagai pimpinan. Kusutnya adalah pada saat 2 lokomotif perubahan ini terpecah, PKST di Anies Baswedan, Demokratnya pindah ke nomor 2. Jadi memang agak membingungkan dan itu memang membuat stuck. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Nana tadi, kalau menurut saya memang sangat sulit satu putaran, walaupun saya ulang lagi, saya gagal sampai hari ini menemukan alasan bagi 02 dan Pak Jokowi untuk tidak memaksakan satu putaran. Karena hanya itu caranya Pak Jokowi bisa melanjutkan program-program dia. Jangan lupa bahwa suara milenial dan Gen Z itu 50%. 52% dari data KPU. 52%. Ini adalah suara yang diperebutkan. Dan kalau kita lihat afirmasi anak muda itu hanya ada pada sosok saudara Gibran. Nah, saya jawab ya. Jadi maksud saya tadi seolah-olah ini sudah terkunci semua, tidak. Saya kira justru yang paling besar nih di kalangan muda. Dan kemarin performance-nya saya kira Gibran itu touch the right button. Ya, semua persoalan-persoalan yang terkait ekonomi, climate change dan sebagainya itu ada di situ. Nah ini. Nah ini saya jawab dulu. Jadi nggak melulu anak muda kemudian melihat Gibran adalah anak muda. Gibran anak presiden iya, tapi bukan anak muda. Apa buktinya? Ada 2. Misalnya istilah Nepo Baby itu jauh muncul sebelum ada liputan koran internasional. Kemudian yang kedua, perlawanan dari anak muda ini adalah tagar kami muak yang dimunculkan oleh anak-anak yang merasa dirinya bahwa tidak memiliki privilege yang sama dengan Mas Gibran. Itu terkonversi nggak di suara? Terbukti kan, akhirnya kan sekarang tertahan. Tidak bisa nembus 50%, bahkan
Kan kalau Belum. satu putaran itu ya ada 2 kan, 50% plus 1 dan harus menang minimal di 20 Iya, provinsi. betul. Iya. Nah ini akan sangat berat. Oke. Sangat berat ya, walaupun memang ini Baik. pemaksaannya. Jadi Baik. saya sih melihatnya tinggal kubu Amin dan kubu Gama gimana caranya menahan supaya tidak satu putaran. Saya mau ke paslon 1 dulu, Bang Faisal. Anda merasakan juga nggak aura ataupun kondisi di mana memang ada situasi memaksakan untuk pilpres ini berlangsung satu putaran? Oh, kalau itu sudah bukan rahasia ya, Oke. bahwa keinginan untuk satu putaran itu sudah kita dengar. Bukan ya kita dengar, kita saksikan juga apa yang dilakukan. Coba lihat bagaimana misalnya hampir semua kota dipenuhi dengan billboard atau gambar 02. Itu menunjukkan 01, 03 memang sumber dayanya jauh. Nah, ada banyak alasan untuk itu. Dan saya kira semua timnas baik yang di kami maupun TPN ya, kalau di 03 memang kesulitan untuk bisa mendapatkan sumber daya yang bisa menghadapi Maksudnya kesulitan mendapatkan logistik? Logistik, kemudian dukungan dari dari beberapa sumber kekuatan yang bisa membantu. Sementara di grassroots ya itu kita keliling, kita menemui banyak kelompok, terasa bahwa ketidakpuasan itu banyak muncul di mana-mana. Masalahnya ada cara yang bisa dilakukan oleh hari ini Pak Jokowi maupun pemerintah yang berkuasa untuk bisa menjawab apa yang menjadi keresahan-keresahan itu. Katakanlah misalnya dengan bansos ya. Bansos memang kita melihat 2024 ini ekonomi jelas tidak lebih baik, bahkan mungkin kondisinya sedikit lebih berat ketimbang 2023. Apalagi di awal tahun. Nah, dengan alasan misalnya El Nino, kemudian diberikan bantuan bansos. Salah nggak itu? Ya, Bagus benar. kan bansos bagus. Benar, bagus gitu ya. Memang itu dilihat dari dua sisi, Bang tetapi Fadli. itu pemerintah. Iya. Jangan dijadikan alat kampanye. Iya, saya kira sebentar. Yang kedua, Oke, sebentar. kedua ada yang menarik. Bansos itu ya urusannya Kementerian Sosial, namanya sosial. Tapi ternyata ditarik ke BNPB. Nah, kenapa ditarik ke BNPB? Memang ada masalah dengan Kementerian Sosial gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Bagaimana mengaitkan antara bansos dengan alat kampanye tadi? Ya, itu orang nggak perlu pintar untuk bisa menjawab pertanyaan itu ya. Tapi sebelum ke Saudara Eriko, saya ingin mengklarifikasi ya bahwa seolah ini yang bertanding ini adalah kekuasaan, tidak. Ini adalah Prabowo Gibran dalam hal ini. Saya sebagai caleg juga mempromosikan ya baik itu untuk pilpres maupun pileg dan sebagainya. Jadi saya kira tidak bisa seolah-olah dinafikan bahwa itu kekuasaan, kan semuanya berkuasa. Ini ada menterinya Caimin, ada berapa menterinya di dalam kabinet. Kemudian PDIP masih ada menterinya, tidak ada yang oposisi dalam hal ini. Jadi kan semuanya berada di dalam. ini pembantunya presiden, anaknya presiden lagi maju. Tapi kan ini, mereka Bang lah yang Fadli. melakukan operasional. Ya. Lain misalnya kalau misalnya di PDIP mereka keluar dari kabinet, lain atau itu baru. Ini semuanya ada di dalam kekuasaan. Nggak mungkin nggak sih kalau Pak Jokowi nggak dukung anaknya? Yang ingin saya garis bawahi, mereka semua, kita semua ini 1, 2, 3 ini ada di dalam koalisi kekuasaan, koalisi Indonesia Maju. Mbak Rifana. Gitu. Oke, silakan. Ya, saya nih ya gilirannya karena udah berulang-ulang yang lain. Jangan terus dipotong loh Mbak Rifana. Ini hasil data ya. Dan menurut kami yang paling presis itu Litbang Kompas karena dibiayain oleh dirinya sendiri. Itu pun belum tentu benar. Karena ada juga yang selisih itu berdasarkan track record. Nah, dari hasil Litbang Kompas itu jelas bahwa 28,7% belum menentukan pilihan dan masih ragu. Nah, yang 71,3% ini masih 44% masih swing voter. Nah, itu di total 56%. Berarti yang baru memutuskan itu 44%. Nah, tadi menjawab Saudara Fadli tadi menyampaikan generasi muda. Dari mana generasi muda memilih yang orang tua? Logika sederhana aja, ini kan pilih calon presiden, bukan calon wakil presiden. Itu satu.
Kedua, generasi muda itu, generasi Z itu hanya 3 prioritasnya. Ini bukan karena Ganjar nomor 3 ya. Tapi memang pertama, korupsi. Loh, itu sudah jelas, itu program utamanya Mas Ganjar, memberikan kewenangan kepada Profesor Mahfud. Yang kedua, energi baru dan keberlanjutan. Yang ketiga apa? Mengenai usaha, UMKM dan digitalisasi. Itu sudah dijawab oleh Mas Ganjar. Jadi bukan, beginilah, logika sederhana. Kalau terjadi proses pergantian kepemimpinan terhadap harus yang lebih muda, apakah ia jadi yang lebih tua? Itu kan tidak logis. Nah, kalau calon wakil presiden, sekarang saya tanya, siapa yang sudah menyatakan bahwa calon wakil presiden punya kewenangan? Baru Mas Ganjar loh. Akan memberikan kewenangan kepada Profesor Mahfud untuk menangani bidang hukum dan SDM. Yang lain mana? Apakah sudah ada pasti seperti itu? Tidak ada, karena di dalam undang-undang jelas bahwa presidenlah yang berkuasa, bukan wakil presiden. Itu jelas. Oke, kita kembali lagi bahwa Pilpres ini akan berlangsung satu putaran klaimnya. Jadi kalau di dalam satu putaran, begini Mbak Rifana. Kan tadi saya sudah sampaikan, ini bukan menduga-duga. Nanti lihat prediksi saya, nanti undang lagi ya Mbak Rifana kita di sini ya. Minggu pertama dan minggu akan rilis nanti paling nggak mendekati 50 atau 50% lebih dikit. Nanti Februari, lihatlah lembaga survei yang sudah itu saja dan beberapa lembaga survei nanti namanya lah berubah sedikit-sedikit. Itu nanti akan merilis sudah mendekati 60%. Ini kayaknya pengalaman pribadi. Begini, ini dengan saya harus lihat ya hasil pada waktu periode lalu. Coba Bung Fadlizon, apakah selisih kita jauh? Kan dulu kan Pak Jokowi masuk periode kedua. Apakah selisihnya jauh? Tidak. Itu kenyataan yang ada. Tapi saya ingin tanya ya, Bang Eriko, saya ingin konfirmasi soal penggembosan suara. Jadi sekarang yang kami dengar bahwa survei Timnas Amin sudah crossing ke paslon nomor 3 dan ada penggembosan suara di kandang banteng seperti Jateng dan juga Jawa Timur. Itu betul nggak? Itu kan wajar-wajar saja. Karena kenapa? Kalau kita menang di Jawa Tengah, menang di Jawa Timur, dan di Jawa Barat kami sedang bekerja keras. Sekarang door to door, boleh cek. Seluruh caleg berarti kita memang itu door to door. ada upaya penggembosan suara? Ya pastilah. Karena kenapa? Pertarungan sesungguhnya memang di daerah ini. Berarti mesin Partai PD Perjuangan nggak jalan dong sampai bisa digembosin. Kan tadi saya itu kan kandang banteng. Itu harapan mereka. Tapi kenyataannya kan tidak. Karena kami sekarang door to door. Keliling. Saya saja sudah keliling 20.000 rumah. Lah apalagi yang lain yang di seluruh Indonesia nih. Ini tinggal. Nggak, bahwa perampasan suara, saya menggunakan kata perampasan lah ya. Ini terlalu keras ya kayaknya perampasan itu. Penggembosan suara itu memang diakui ya terjadi di kandang banteng seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Upaya untuk merebut suara itu sangat wajar Mbak Rifana. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Hanya jangan mengkondisikan seolah-olah dari hasil yang survei ini sudah seolah-olah sudah tinggal satu putaran. Ini kan, ini tadi Bro, sama siapa tadi yang menyampaikan, janganlah kita mengakali rakyat. Rakyat ini udah cerdas, udah enggak bisa dibegitu-begitukan. Kenapa tadi ada 56% belum memutuskan? Karena rakyatnya masih menunggu. Ya lihat nanti kami akan memutuskan yang berbeda dari yang difikirkan ataupun yang direncanakan itu. Tadi soal bansos. Ya. Itu bansos itu tidak hanya diputuskan oleh pemerintah. Ini jangan salah loh. Bahwa diputuskan oleh DPR juga. DPR itu ketua Bang Rey dari PDI Perjuangan. Jadi jangan dikatakan ini. Kalau bansos dikatakan bahwa itu dari pemerintah, itu keputusan bersama dan harus disetujui oleh Tapi bahwa sekarang bansos teridentifikasi sebagai sebagai alat untuk approval ratingnya Pak Jokowi? Itulah yang kami inginkan sama rakyat, bahwa mereka menerima bansos itu bukan karena seseorang, tetapi karena keputusan bersama untuk membantu kehidupan rakyat yang semakin berat di tahun depan. Saya tunjukkan ya hasil survei dari Poltreking, lembaga Poltreking ini ada data sebaran pemilih karena kepuasan bantuannya Pak Jokowi. Kita lihat. Ya. Ini pilihan presiden menurut kepuasan terhadap Pak Jokowi. Ya, ini yang puas terhadap Pak Jokowi itu 77,6%. Ini mengalir ke Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 17,5%, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 47,4%, Ganjar Mahfud di 30,7%. Tidak tahu atau tidak jawab 4,4%. Artinya kepuasannya Pak Jokowi itu disokong karena pemberian bansos atau bantuan sosial yang mayoritas distribusi suaranya itu mengacu ataupun mengalir ke pasangan nomor 2. Mbak Rifana. Nggak kan semua tadi. Mbak Rifana, sekarang saya tanya. 40, 30, pemerintahan Pak Jokowi itu apakah pilihannya partainya apa? Fadlizon. Pilihannya partainya PDI Perjuangan. Dan dulu kita sama-sama enggak? Iya dong. Nah, itu harus diingat. Nah sekarang rakyat betul menghargai apa yang disampaikan Pak Jokowi. Kita belum pernah sama Fadlizon aja. Belum pernah. Kan begitu. Soalnya kita ditinggalin kan. Pindah ke lain hati. Memang kayaknya itu takdir itu. Takdir. Jadi saya itu sejak 98, sebelum 98 sudah melawan Pak Prabowo.
3 kali saya menang. Jadi sekarang nggak bersama ya? 99 saya 3 kali menang ya, Randa ya, Pak betul betul Prabowo betul. akhirnya betul. diberhentikan. Iya, iya. Yang kedua di Pilpres dan Ya. ketiga di Pilpres. Nah yang keempat mau gabung ini ternyata lain, takdir menentukan. Gitu. Oke. Oh harus melawan lagi. Ya itu menurut Bang Enggak, ini Faisal. karena Faisal Reza 98 kan Tapi saya begitu. ingin tanya konfirmasi survei internal dari Timnas AMI betul nggak udah crossing? Sudah. Oke, betul ya. Oke. Sudah, Itu berarti dapat sebaran suara dari mana paling banyak? Ya, dari pokok- limpahannya Pak Prabowo atau dari tempatnya Mas Ganjar? Dari tempat Pak Prabowo tentu. Oke. Kalau ini susah dicari. Ya, jadi ada susah kebocoran, diambil. ada bocoran, ada limpahan suara atau bocornya suara Ya, dari Pak Prabowo tapi yang mengalir ke Saya AMI. nggak tahu ya, itu kan semua angka-angka. Ya. Tapi bagaimana ada crossing seperti itu artinya dari 02 ke 01, sementara 01-nya naik terus, gitu ya. Jadi menurut saya, Karena kita ngambil lihatlah. dari 03. Kita lihat ini kontestasi ini kan masih panjang. Ya. Panjang tapi dekat tapi panjang. Tapi tadi katanya Bang Fadli bilangnya 1 putaran, udah tinggal sebentar lagi berarti. Iya, maksudnya 1 putaran itu Oke. selesai nanti di tanggal 14 Februari. Gitu loh. Jadi itu menurut saya. Jadi saya yakin rakyat kita itu, apalagi nanti masih ada 3 debat lagi ya. Dalam 2 perdebatan ini aja kan ada ya 1-2% itu kan berapa juta orang. Oke, lumayan Ya kan? lah membantu. Jadi menurut saya akan semakin bertambah, apalagi tadi ada kecenderungan bandwagon dan sebagainya. Dan menurut saya karena posisi Pak Prabowo ini di tengah, tidak di kiri, tidak di kanan. Oke, baik. Jadi bisa menampung dua-duanya. Baik, baik. Itu klaimnya Pak Fadli. Saya mau ke Mas Jayadi langsung. Berdasarkan statistik, klaim 1 putaran itu bisa terjadi atau ini hanya narasi politik untuk bandwagon effect, meyakinkan pemilih udah pilpresnya 1 putaran aja, berpihak pada yang menang aja. Memang seperti itu, Mas? Masih mungkin tapi tidak mudah ya. Oke. Tidak mudah. Kalau mau mengandalkan bandwagon effect, sumbernya itu adalah dari undecided. Sumbernya itu. Oke. Meskipun yang sudah decided mengatakan mereka masih ragu-ragu, biasanya itu mereka milih yang sudah dia pilih biasanya ya. Nah maka andalan kita adalah yang undecided. Di data LSI itu undecided kalau dibesarkan antara 5 sampai 10%. Jadi dari situ sebetulnya ya? Iya. Nah undecided itu biasanya adalah menengah perkotaan terdidik. Nah orang menengah perkotaan terdidik jarang tuh kena bandwagon. Biasanya malah underdog effect. Oke. Biasanya. Kena underdog effect? Underdog effect. Oke. Jadi selain bandwagon effect ada underdog. Underdog effect itu Underdog yang... itu artinya dia lebih cenderung bersimpati pada yang dianggap kalah. Oke, baik. Nah, jadi itu tantangannya. Itu untuk kelas menengah ya? Ya, itu berpendidikan. kalau benar asumsi saya itu, Oke. maka tidak mudah Bang Fadli untuk dapat tambahan dari mereka. Dalam waktu 1 bulan ini ya? Iya, betul. Oke. Dan itu kalau berhasil berarti kan malah top kan? Jadi Anda masih meyakini bahwa Pilpres akan berlangsung 2 putaran? Data sementara mengatakan begitu. Jadi ada 3 sumbernya untuk bisa berlangsung 1 putaran itu dengan mudah ya. Ya. Satu, approval rating Pak Jokowi tidak turun. Oke. Satu. Yang kedua, Pak Prabowo dan Gibran berhasil mengambil lebih banyak Undecided. basis Oke. pemilih PDIP. Oke. Ya, dan kalau sekarang ya biasanya kan pemilih Berarti PDIP menggerus itu suaranya Ganjar Mahfud. Iya betul, Oke. betul. Itu bisa sampai 5% Ya, digerus ya. Yang ketiga adalah yang tadi, yang undecided-nya Undecided voters. pindah semua ke Pak Pak Prabowo, Prabowo. Nah, kalau itu terjadi maka bisa. Tapi tantangannya itu tadi, undecided biasanya cenderung orang-orang yang Baik. terdidik perkotaan sebagainya susah mengambil keputusan. Kalau 2 putaran yang masuk siapa kira-kira menurut Mas Jayadi? Dilihat Masih dari belum angkanya. jelas antara dua. Kalau Mas Burhan kemarin dari indikator sudah melihat bahwa yang akan masuk putaran kedua Prabowo Gibran, untuk lawannya masih semu gitu, ya, masih sama. belum kelihatan. Kalau lihat dari angka-angka itu selisih antara 1 dan 3 itu kan masih dalam margin of error. Oke. Kita belum tahu siapa yang nomor 2 sebetulnya. Oke, jadi yang berjibaku untuk bisa lolos putaran 2 Iya. adalah 1 dan 3 ya. Untuk nanti menanti bertarung dengan paslon nomor urut 2. Nanti kita akan tanya bagaimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa sekaligus bagaimana sikap dari para kubu ini kalau putaran kedua nanti ada yang tidak lolos, siapa yang akan bergabung ke siapa begitu? Petanya seperti apa? Kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Sudah ada Antoni dan juga Najmi.
sudah bergabung? Teman-teman dari Universitas Tanjung Pura? Oke. Ya, silakan. Siapa duluan? Mau Antoni dulu apa Najmi yang memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan? Boleh, saya dulu Mbak. Ya, silakan. Antoni. Selamat malam, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Antoni Bram, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Nah, langsung aja ke pertanyaan dari saya. Yang ingin saya ketahui dari masing-masing tim pemenangan calon ini, bagaimana sih tanggapan atau langkah apa yang akan diberikan kepada masing-masing nanti ketika lawannya udah kalah gitu. Nah, misalnya ada dari salah satu tim yang udah menang gitu loh. Terus apa yang akan dilakukan tuh terhadap dua paslon yang lainnya? Apakah akan dibiarkan begitu saja atau dirangkul? Itu yang ingin saya ketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih Antoni. Satu lagi Najmi. Menarik baik, sekali. kedengaran ya suaranya Kak? Ya, silakan. Baik, yang ingin sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Najmi Ramadan, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura angkatan 2020. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini itu terkait bagaimana nih strategi dari para elit-elit politik yang ada di tingkat nasional, yang mengingat di Kalimantan Barat, terkhususnya di kota Singkawang itu merupakan salah satu kota yang memiliki nilai toleransi yang sangat tinggi. Nah, tentunya dalam kontestasi politik, isu yang biasanya terbangun itu merupakan isu SARA, isu-isu yang erat kaitannya dengan masyarakat pada umumnya, yang dimana kalau kita ambil data dari beberapa tahun yang lalu, di tahun 2019, kerasnya politik disampaikan seperti kawan saya Bram tadi, kerasnya dalam perpolitikan itu kan tentunya memberikan dampak yang sedikit banyak itu buruk untuk masyarakat. Nah, dengan hal-hal yang seperti itu bagaimana nih? Baik, oke, itu kita sudah dapat poinnya ya. Bagaimana kemudian masing-masing kubu menjaga situasi politik supaya tidak terjadi lagi seperti 2019 di mana ada politik identitas yang memecah belah gitu. Dari paslon 1 dulu. Ya, saya kira. Singkat-singkat aja nanti Bang. Saya kira sama seperti pasangan calon yang lain. Kita sudah tidak ingin terjadi lagi situasi seperti 2019 dan kita ingin semua dalam suasana yang baik, suasana yang saling mendukung, menang atau kalah itu hal yang biasa. Soal nanti apakah akan dirangkul atau tetap beroposisi, tentu itu domain masing-masing ya. Jadi kalau dari Amin akan merangkul tentu. Karena apa? Membangun pemerintah ini, membangun negara ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Anies selalu harus menggunakan dasar kebersamaan, kolaborasi. Nah, kata kunci kolaborasi itu isinya adalah berbagai macam segmen, kekuatan dari bermacam etnis dan politik itu bergabung, membangun visi yang sudah diputuskan oleh Presiden dilakukan bersama-sama. Nah, salah satu yang menurut saya juga penting adalah bahwa persoalan-persoalan masa lalu yang pernah ada harus diselesaikan. Karena itu kunci untuk membangun kolaborasi. Apa yang disampaikan oleh dua mahasiswa tadi, saya kira merujuk pada kasus 2019 atau kasus-kasus yang lain di mana ada segregasi yang memungkinkan kolaborasi itu tidak bisa jalan. Nah, makanya Mas Anies, Pak Muhaimin berkomitmen kolaborasi itu adalah menyatukan semua kekuatan tanpa harus melihat proses yang terjadi sebelumnya. Oke, jadi akan merangkul juga ya, berkolaborasi ya. Bagaimana dengan paslon 2? Iya, dari awal Pak Prabowo itu menginstruksikan ya bahkan kepada kami Gerindra dan juga kepada kawan-kawan di Koalisi Indonesia Maju, kita berkampanye positif, tidak menjelek-jelekan, tidak memfitnah, tidak menghujat dan lain-lain ya. Dan juga tidak perlu menyudutkan, menggali-gali masa lalu dan lain-lain lah pokoknya. Intinya kita berkampanye dengan gembira, ya, bahkan kalau perlu berjoget kira-kira gitu ya, dengan joget gemoy gitu ya. Yang kemudian orang yang menyebutkan sebetulnya bukan dikreasi, itu natural aja. Nah, jadi dari awal semangatnya seperti itu, karena kamilah yang mengalami itu bagaimana pertarungan yang begitu keras di dalam dua
kali pemilu 2014, 2019 saya sendiri berada di dalam pusaran itu ya, betapa kerasnya kita berusaha ingin mempertahankan demokrasi dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga mempunyai satu visi ya, Pak Prabowo itu menyampaikan, beliau itu membaca buku. Sebuah buku yang sangat bagus. Judulnya itu A Team of Rival. Sebuah tim yang terdiri dari ya, rival-rivalnya. Jadi ya pasti merangkul, pasti akan bersama-sama berjuang karena Indonesia ini besar. Itu adalah contoh yang dulu dilakukan oleh Abraham Lincoln terhadap lawan politiknya, beda partai, gitu ya. Dan itu yang membuat Amerika itu maju karena semua merasa diajak, ini bukan punya kita sendiri, bukan punya partai sendiri, bukan punya milik sendiri. Indonesia ini punya kita semua, gitu. Dan jadi harus diperjuangkan oleh, apalagi nih orang-orang yang menjadi kontestan ini kan ibaratnya sudah masuk final, ya, bukan orang-orang baru melalui suatu proses yang panjang. Baik. Jadi Pak Prabowo Gibran juga akan merangkul sama seperti Timnas Amin. Bagaimana dengan paslon 3? Ya Mbak Rifana, sebenarnya kalau lihat, kami dulu kan kalau lihat betapa panasnya ya, Fadlizon juga korban yang ada, tentu kami tidak ingin mengalami hal seperti itu lagi. Kita ini katakanlah sudah bersepakat untuk bertarung gagasan, tapi ya sekali lagi jangan juga dengan mengkondisi-kondisikan ya, tadi yang sudah disampaikan Bung Hensat itu juga tidak baik. Ya bertarung ini harus bertarung gagasan dan juga dilihat masyarakat, dilihat rakyat, karena ini kan mau memilih pemimpin. Pemimpin yang sempurna tentu tidak ada, hanya yang maha kuasa, tapi memilih pemimpin yang paling sedikit kekurangannya. Apakah juga kalau berbeda misalnya menjadi oposisi juga salah? Kan tidak juga Mbak Rifana. Kami sudah pernah mengalami menjadi oposisi dan itu membuat apa yang diuntungkan? Yang diuntungkan juga adalah rakyat. Jadi dalam hal ini bersama-sama boleh, beroposisi juga boleh. Itu adalah sistem demokrasi yang ada di kita. Jadi PDI Perjuangan kalau nggak menang udah siap beroposisi gitu? Loh, kalau kami, sebagai check and balances. Kami kan sudah pernah mengalami, tapi kita optimis bahwa dalam hal ini kalau melihat situasi seperti ini kan, bahwa kita akan masuk di putaran kedua dan juga akan memenangkan. Kita tidak inginlah katakan apa ya, terlalu percaya diri mengatakan satu putaran. Biasanya yang mengatakan itu kan tentu karena khawatir kan begitu. Kalau nanti masuk putaran kedua belum tentu. Nah, itu Mas J itu Bung Jayadi Hanan tadi sudah senyum-senyum melihat saya tadi seperti itu. Baik, Bang Hensat, saya ingin Anda merecap semuanya ya. Kalau misalnya nanti kita lihat Pilpres berlangsung 2 putaran, karena kan berdasarkan data statistik belum ada yang menembus 1 putaran memang ya. Jadi kalau berlangsung 2 putaran, peta politiknya akan seperti apa? Misalnya di antara 1 atau 3, pasal 1 atau 3 yang masuk begitu ya, peta politiknya akan seperti apa? Siapa yang akan bergabung atau bagaimana? Ya kalau kemudian kita lihat hari ini ya, yang pergerakan, ini kalau kita bicara partai politik kan, yang pergerakannya akan masuk ke pemenang itu biasanya Golkar tuh. Dia nggak akan jauh-jauh. Ya kan Golkar udah di paslon 2, dari 1 dan 3 ini gimana siapapun yang masuk putaran 2? Kalau saya menilainya begini, Rifana, kalau perpindahannya itu ya, terserah aja lah nanti mau Nasdem yang mental atau PKB yang mental atau P3 yang mental tuh nanti. Tapi saya mengharapkan dari 3 capres ini janganlah menjadi satu. Saya setuju dengan Bang Eriko. Kalau nanti tidak ada oposisi kuat, Indonesianya bakal begini lagi demokrasinya. Saling menghormati boleh. Tapi jangan kemudian semuanya bergabung. Ada check and balances ya? Yang ada nanti balik lagi kayak Orde Baru. Jadi saya justru menghargai misalnya ya. Misalnya nanti Gerindra kalah. Pasangan nomor 2 kalah. PDIP misal dibalik dong. Oh enggak, misalnya diboleh. Ya. Itu kalau bisa justru yang besar itu jadi oposisi. Jadi oposisi besar dibandingin koalisi. Oposisinya besar. Nah, itu dia. Tapi kan kemarin enggak. Iya, terus. Nah, jadi maksud saya kalau ada oposisi yang kuat, ini demokrasinya akan baik gitu. Jadi nggak mungkin lagi ada mahkamah keluarga jilid 2 lah. Sehingga saya mengharapkan siapapun yang kalah stay aja, tapi stay di luar walaupun tetap harus saling menghormati. Jangan semuanya masuk dengan alasan apapun itu, gitu. Karena jelek nanti buat demokrasi Indonesia. Terakhir Mas J, karena saya belum dapat nih untuk putaran kedua kira-kira siap dari paslon 1, 3 akan sikap politiknya seperti apa? Peta politiknya nanti untuk bergabung nanti di putaran kedua, bisa nggak itu? Pak, paslon 1 sama 3 itu saya melihat akan berusaha bergabung.
di putaran kedua kalau nanti terjadi. Tapi memang halangannya tidak berat juga. Karena di akar rumputnya kalau dari data-data terlihat selama ini bahwa memang Pak Prabowo yang di tengah di mata pemilih sementara ini. Maka untuk sementara data menunjukkan bahwa kalau di putaran kedua maka pemilih Ganjar itu cenderung akan lebih banyak ke Prabowo. Sebaliknya kalau yang maju adalah Ganjar, di putaran kedua pemilih Anies atau Amin akan cenderung lebih banyak ke Prabowo. Itu data sementara ya. Nah, pertanyaan yang menarik adalah apakah dengan asumsi 2 putaran ya, apakah selama 2 bulan atau kurang dari 2 bulan ke depan itu upaya di tingkat elit pasangan nomor 1 dan nomor 3 untuk membangun koalisi di putaran kedua itu akan mengalir ke bawah, transformasi ke bawah dengan waktu yang pendek 4 bulan. Salah satu contohnya misalnya itu bisa dilakukan kalau misalnya Ibu Megawati bertemu dengan Pak Surya Paloh. Iya, lalu misalnya kalau terjadi putaran kedua, misalnya Amin yang masuk putaran kedua, Ibu Megawati menginstruksikan kita putaran kedua mendukung Amin. Itu mungkin berpengaruh. Demikian juga sebaliknya. Tapi Bu Mega rekonsiliasi dengan Pak Jokowi mungkin nggak? Sampai sekarang kan Ibu Mega sama Pak Jokowi itu tidak secara langsung saling serang kan, seperti yang kita duga, tidak terlihat. Bahkan kalau nggak salah Gibran kan belum jelas apakah sudah dipecat dari PDI Perjuangan apa enggak. Jadi tampaknya belum terlihat ada konflik yang keras. Baik. Bobby aja tuh yang jelas tuh. Baik. Kita lihat semakin dinamis tampaknya. Apakah sudah ada komunikasi antara elit Paslon 1 dan Paslon 3, saya meyakini sudah karena teman-teman wartawan juga sudah mendengar ada komunikasi yang terjalin ya antara Paslon 1 dengan Paslon 3 untuk siapapun nanti yang masuk ke putaran 2 untuk melawan Paslon nomor 2 ini sudah ada komunikasi yang terjalin. Mbak Rifana kok yakin sekali Paslon 1 dan 3 yang salah satu ke putaran kedua. Jangan-jangan Paslon 1 dan 3 yang masuk ke putaran kedua. Tadi sama Mas Jayadi. Nah, ini nanti di episode berikutnya kita bahas gitu ya. Selama ini kita pegang data statistik karena statistik menggambarkan situasi yang sekarang bukan pada saat pencoblosan gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa, masih bisa berubah benar kata Mas Jayadi, tapi kita akan mendengarkan sentilan dari komika setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Halo, terima kasih semuanya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fahri. Jadi saya tuh belakangan ini ngikutin politik casual aja gitu. Nggak terlalu yang dalam-dalam. Makanya pembahasan saya kali ini, materi saya kali ini ditulis sesuai sepengetahuan saya. Kalau nanti saya salah ngomong, mohon dimaafin. Jangan disomasi. Sumpah saya jangankan masuk penjara, masuk ruang BK aja takut. Kan saya baru semalam begadang ya buat nulis materi ini gitu. Nulis udah habis itu aduh ngantuk banget, tidur lah. Tadi siang saya baca lagi materinya, terus saya kaget. Aduh gimana nih, kok bahas Caimin semua ya? Karena Caimin lagi kayak Cipung kan, maksudnya lagi lucu-lucunya gitu. Cipung itu anaknya siapa? Anaknya Raffi Ahmad. Oh iya, jadi Caimin kayak Cipung? Iya lagi lucu-lucunya gitu. Selepet survei Pak Anies, keselepet. Jadi saya suka ngelihat Instagram Pak Anies belakangan ini. Dan kayaknya dia lagi sering olahraga ya, badannya agak bugar gitu. Sering olahraga ini, angkat beban. Kenapa? Pas Pilpres saya baru tahu loh, ada barbel mereknya Imin. Terus? Bugar banget gitu. Kalau saya salah ngomong, mohon dimaafin. Gak usah disomasi. Sorry ya. Tapi saya mau sedikit ngebelain Caimin. Yang dia bilang waktu debat terakhir yang 40 kota di Jakarta itu. Banyak yang bilang nggak mungkin. Kalau menurut saya masih masuk akal kok. Emang apa susahnya bikin kota yang hampir maju jadi kota yang hampir tenggelam? Jakarta kan bentar lagi tenggelam gitu. Makanya kalau ditanya, emang bisa 5 tahun bikin 40 kota kayak Jakarta? Saya jadi presiden setahun se-Indonesia tenggelam gitu. Bisa gampang gitu. Dan demi asas kenetralan, oke saya mulai bahas 02. Background kuliah saya tuh IT. Makanya saya cukup senang dengan isu kripto, AI gitu-gitu. Cuma masalahnya Mas Gibran ini terakhir
pakai bahasanya tuh tinggi banget. Gara-gara Mas Gibran debat pakai bahasa yang tinggi, saya jadi debat sama orang tua saya. Karena harus ngejelasin bahasa dia tinggi, saya nada tinggi ke orang tua. Gimana ngejelasin ke orang tua tentang kripto tuh gimana? Ibu saya taunya kripto tuh bahasa Inggris dari keripik gitu. Tapi nggak bisa disalahin kan, ya Allah ngajarin orang tua AI kripto. Saya ngajarin ibu saya pakai ojol aja setahun gitu. Oke, mencet ini nggak bisa-bisa gitu. Susah banget ngajarin, sekarang bahasanya tinggi banget lagi. Tapi kayaknya itu, dalam tanda kutip ya, ada yang bilang itu kan trik ya. Karena pemilu sebelumnya juga ada yang pakai cara yang sama. Pakai unicorn, tahun lalu tuh startup, unicorn. Sama yang sering ini, big data. Semua politisi tua ngomongin big data. Jujur aja, emang kalian percaya orang tua itu ngerti big data? Di era mereka, flash disk 2 giga udah gede ya kan? Orang tua itu ngeliat hari 1 tera masih kaget, paling kayak, oh ada ya gitu. Tapi untung lah, ya kan oke lah dia nggak bisa, tapi kan timnya bisa. Mungkin bisa ngejalanin itu. Kalau saya salah ngomong, dimaafin. Jangan disomasi. Dan yang mengganggu tuh masalah IKN. Saya nggak begitu ngerti masalah IKN, nggak pro, nggak kontra, belum tahu lah sikapnya. Tapi saya terganggu dengan narasi kita perlu IKN untuk simbol pemerataan. Menurut saya Indonesia nggak perlu simbol pemerataan. Indonesia perlunya pemerataannya. Kalau cuma simbol mah nggak usah nyari presiden, nyari agensi. Kantor saya bisa bikin simbol doang, Mas. Udah package sama desain sosmed gitu-gitu. Ngapain nyari presiden gitu. Belakangan saya nonton debat capres yang cawapres gitu. Saya baru tahu 01. Debat pertama 01 itu dipuji, 02 dibully, 03 ditonton. Debat cawapres gantian, 01 dibully, 02 dipuji, 03 masih ditonton. Ditonton doang gak dinotis, kayak ini loh, kayak penari latar tau sih. Itu aja semuanya, terima kasih saya Fahri. Oke, terima kasih Fahri dari Kelakar yang tadi memberikan sentilan-sentilan sedikit di awal tahun baru ini sekaligus menutup dialog kita, perbincangan kita dengan para narasumber. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di tahun baru ini ya untuk mengulas apa yang terjadi peristiwa politik di tahun 2023 dan bagaimana peta politik di Pilpres 2024 nanti tentunya semakin dinamis. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Kita ketemu lagi di Political Show Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menyaksikan Political Show dan selamat tahun baru 2024. Selamat tahun baru.